Halo, perkenalkan nama saya Marina Fortuna Carmelungu Belen. Di sini kita akan belajar fitur maintenance mode pada Laravel. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita buka CMD atau command prompt. Kita ketik cd slash enter, cd exam enter, cd htdoc, kuliah web, enter, PHP artisan down, enter. Kita menunggu. Ya, application is already down. Sekarang kita ketikkan PHP artisan server. Kemudian kita buka browser. Ini udah start. Setelah itu kita buka browser. Kita ketikkan klik 28.000, enter. Unavailable. Sekarang kita menonaktifkan kembali maintenance mode. Caranya kita tutup CMD, lalu kita buka kembali CMD-nya. Kita ketikkan cd. Tunggu, masih loading sebentar. cd slash enter, cd exam enter, cd htdoc, harus miring kuliah web. Kita enter. Oke, di sini PHP artisan app, kita enter. Menunggu. Oke, application is now live. Sekarang PHP artisan server. Server. Enter. Oke, sudah start. Sekarang kita buka kembali browser. Kita buka kembali localhost 8.000.28.000, kita enter. Kita menunggu karena jaringan.
Ditarik siya kasi. Ditarik siya kasi. Tarik mo silang weh. Itu mas lewat. Doon sa alas bintang di sini. Di sini jaringannya Kayak oh. Susu hapus semua. Mengapa rindu hatiku tiada Oke teman-teman, sudah kembali ke Laravel, tampilannya saya Bunda. Begitulah tutorialnya dan berhasil. Terima kasih. Halo, di video yang kedua ini kita akan belajar konfigurasi dasar pada Laravel. Sebenarnya tutorial konfigurasi dasar pada Laravel ini lebih cocok kita letakkan pada tutorial kedua atau ketiga dalam seri tutorial pada dasar Laravel. Kita akan belajar membuat login dengan Laravel serta membuat root pada Laravel. Jika teman-teman ingin membaca konfigurasi dasar pada situs Laravel, kita bisa mengakses di https laravel.com docs6.x configuration atau yang terlihat pada layar ini. Konfigurasi environmental pada Laravel ini ada dalam sebuah file yang bernama n. Seperti yang tampak di layar, kita buka Visual Studio Code, buka file n yang ada di luar dalam kuliah web, file.nf ini. Pada awalnya file ini bernama nexample, kayak yang ada di bawah ini. Tetapi jika kita menginstal Laravel dengan menggunakan Composer, maka file n.example ini tersebut akan langsung diduplikat dan akan menjadi .n secara otomatis dan aktif pada project Laravel kita. Jadi file .nv example ini hanya menjadi file backup saja. Jika suatu saat kita salah mengubah filenya. Berikut ini kita melihat file yang tidak terlalu banyak dalam .nv example. Ya, seperti terlihat. Jadi dengan adanya file .n ini, semua pengaturan berada di file ini saja. Sehingga kita tidak perlu berpindah-pindah jika ingin mengubah pengaturan project Laravelnya. Cukup pada satu file yaitu file.nv ini. Jadi kesimpulannya, kegunaan dari .nv di atas adalah yang pertama, file.n adalah sebuah fitur untuk mengkonfigurasi Laravel. Yang kedua, semua pengaturannya ada pada project Laravel yang sudah dikumpulkan dalam file.nv. Yang ketiga, pengaturan yang ada dalam .nv lebih diutamakan oleh sistem dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang ada dalam config. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang belajar konfigurasi dasar pada Laravel. Sangat gampang teman-teman. Terima kasih.
video yang kelima, saya akan membuat tutorial membuat database dengan MySQL. Oke, kita akan membuat database baru dengan nama kuliah web, dan tabelnya kita akan menggunakan tabel pegawai. Oke teman-teman, kita langsung saja. Sebelum itu kita pastikan dulu examnya dalam keadaan running. Kita klik start. Oke, setelah itu kita minimize. Kemudian kita buka browser. Localhost php myadmin, enter. Kita menunggu. Oke, di sini kita membuat database. Kita klik di tombol database. Oke teman-teman, di database name ini kita ganti nama yang sudah kita ketik di Visual Studio Code di file .env yang kuliah web kita ganti dengan kuliah web. Underscore web, kemudian kita create. Oke, kemudian kita ganti dengan pegawai. Di kolom kita tambahkan 5 kolom. Kemudian kita klik go. Oke teman-teman, sudah di kolom yang pertama ini kita ketikkan pegawai ID, ke bawah underscore ID, di type-nya tetap int, dan di null index kita isi dengan primary. Kemudian klik go, dan di kolom kedua kita isi dengan pegawai nama. Di sini kita ganti dengan teks. Type-nya kita ganti dengan teks. Kemudian yang ketiga kita isi dengan ini kita lupakan i. Di kolom yang ketiga kita isi pegawai jabatan, type-nya kita teks juga. Kemudian pegawai umur, di type-nya kita tetap int. Di umur
nomor kita enter karena merupakan angka. Yang terakhir pegawai. Yang terakhir kita isi dengan pegawai alamat. Dengan type-nya teks. Udah sorry ya. Teks. Oke teman-teman, setelah itu kita klikkan save. Teman-teman sudah jadi, dan jika teman-teman ingin mengubah strukturnya, teman-teman bisa klik di action sini dan di change. Atau kalau jika teman-teman ingin mengubah seluruh strukturnya, teman-teman tinggal centang check all dan teman-teman bisa change. Oke, begini. Dan setelah kita mengubah, kita bisa save kembali. Oke, baik. Itu tutorial membuat database dengan MySQL. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video yang ke-7 ini saya akan membuat tutorial input data ke database. Sebelum itu kita pastikan dulu examnya dan sudah nyala. Oke teman-teman, kita buka Visual Studio Code. Kita membuat sebuah root baru. Kita buka di root di PHP. Di bagian bawah ini kita tambahkan root baru. Oke, di sini kita enter. Kita ketik root titik dua kali get buka kurung petik 1 pegawai hasil tambah petik 1 koma petik 1 petik 1 app http controllers yang pegawai controller tambah. Oke teman-teman, setelah kita tambahkan titik koma, kemudian kita save all. Oke, kita buat metode tambah buka pegawai controller. Kita tarik ke atas. Pegawai controller di kolom ini di sini kita enter, kita masukkan public function tambah buka kurung kurawal, kita kurung kurawal, kita enter, kemudian kita ketik return view
view, buka kurung, petik 1 tambah, kemudian kita tambah titik koma. Kita save all. Oke. Karena kita belum punya view tambah, maka sekarang kita akan buat view baru. Kita buka view, lalu kita tambah file, kita ketikkan tambah .blade.php, kita enter. Oke, kita buka di tambah .blade, kita ketik tanda seru, kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan data pegawai BR, kita enter. Kita help sama dengan petik 2 terus miring pegawai kemudian kembali enter. Setelah itu kita ketik form action sama dengan pegawai kemudian store method sama dengan titik 2 post, kita enter. Oke, setelah itu buka kurung kurawal 2 kali, kita ketik file_file kita enter, kita ketikkan nama, titik 2 input name sama dengan titik 2 nama, type spasi type sama dengan text required BR, kita enter. Kemudian kita ketikkan umur, jabatan, titik 2 input name sama dengan jabatan, type sama dengan
required BR. Oke, kemudian kita ketikkan umur. Titik 2 input name sama dengan ketik 2 umur, type sama dengan in spasi required BR. Oke, kita enter. Selanjutnya kita ketik alamat titik 2 input text area name sama dengan alamat required text area BR. Enter input type sama dengan submit value sama dengan simpan. Form. Kita enter dulu. Form. Kita enter. Kita save all dulu. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka browser. Kita menunggu. Oke, di sini kita ketikkan localhost 8.28.000 garing pegawai garing tambah. Kita enter. Buka browser, kita ketikkan localhost 8.000 garing pegawai. Kita enter. Oke teman-teman, inilah tabel tambah pegawai baru. Setelah tampilan seperti ini, kita klik kanan, di sini kita klik kanan, kemudian di inspect, secara otomatis tokennya akan muncul. Lalu kita close.
Sekarang kita buat root baru. Kita buka kembali di Visual Studio Code di root, di wphp. Oke. Kita turun ke bawah. Kita enter. Kita ketikkan root titik dua kali, pause, pegawai, store, tanda petik 1, koma, tanda petik 1, garis app, http, garis controllers, garing pegawai controller, add store. Titik 1, kembali terakhir kita titik koma, kemudian kita save all. Oke, lalu kita buka pegawai controller. Kita akan membuat fungsi baru. Kita enter. Lalu kita ketik public function. Store request spasi request kita enter. Kemudian kita klik insert, insert data pegawai. Kita enter, kita ketik B2 table pegawai insert, kita enter. Insert oke, kemudian petik 1 pegawai underscore nama kemudian sama dengan request nama. Kita enter. Pegawai underscore jabatan request jabatan, koma, kita enter. Pegawai
pegawai underscore umur sama dengan request umur. Oke, kita enter pegawai umur alamat sama dengan request alamat koma. Oke, kita enter. Oke, sabar, setelah di sini kita hapus dulu. Perhatikan alihkan halaman ke halaman pegawai. Enter return redirect pegawai. Kemudian kita save all. Kemudian kita buka browser, kita klik tambah localhost 2 8000 pegawai tambah. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita klik ditambah, kita mengisi nama, kita isi saja teman saya Nando, jabatannya anggota 1, anggota umurnya 20, alamat Bajawa. Oke, kita simpan guys. Oke, sudah muncul nama anggota baru kita yaitu Nando. Kita juga bisa tambahkan lain juga. Ditambah kita isi Rocky Naro, jabatannya anggota. Oke, umurnya 35 tahun, alamatnya ND. Oke, setelah seperti ini berhasil sudah tutorial yang ke-7. Sangat gampang teman-teman, silakan dicoba. Thank you for watching. Oke teman-teman, pada tutorial ke-8 ini kita akan belajar update data ke Laravel. Oke, yang pertama kita langsung saja buka Visual Studio Code. Di file saya, kita buka di root, di wp-php. Di sini kita buat root baru. Kita ketikkan root. Titik 2 kali, get, buka kurung, petik 1, garis miring, pegawai,
garis miring edit, garis miring, buka kurung kurawal, ID, tutup, petik penutup koma, petik 1, kemudian pegawai controller add edit. Di sini kita tambahkan titik koma, kemudian kita save all, kita buka di pegawai controller, kita buat baru, kita enter, kita ketikkan public function, edit, buka kurung, variabel ID, tutup kurung, kurung kurawal, enter, kita masukkan mengambil data pegawai berdasarkan ID yang ditampilkan, ditangkap. Oke, kita enter, kita variabel pegawai sama dengan db titik 22 kali tabel, buka kurung, petik 1, edit, koma, kurung siku, petik 1 pegawai sama dengan lebih besar, variabel pegawai, titik koma. Oke, kita enter. Oke teman-teman, selanjutnya kita enter 2 kali passing data pegawai ke view yang dapat diedit. Kita enter return view, buka kurung, cek 1 edit, koma, cek 1 pegawai, petik 1 sama dengan lebih besar, variabel pegawai, kurung siku, titik koma. Oke, selanjutnya kita save all dulu. Setelah itu kita buat view baru dengan nama edit
blade.php. Kita ke resource view, di ini kita tambahkan, kita ketikkan edit.blade.php. Kita enter. Di sini kita tanda seru, tetap. Oke, di kolom 10 ini kita garis merah harf sama dengan ketik dua kali, garis miring, pegawai, kembali, kemudian kita enter, add for each, buka kurung, variabel, pegawai, spasi as, variabel p. Oke, selanjutnya kita enter, add and for each. Oke, selanjutnya kita enter. Ini kita enter. Form, action, buka kurung, sama dengan petik 2, pegawai, update, sama dengan method, sama dengan post. Oke. Selanjutnya kita enter, tunggu 2 kali, csrv underscore file, buka kurung, tutup kurung, kita enter, kita input nama, titik koma, titik 2, spasi, input type, sama dengan petik 2 teks, spasi name, sama dengan petik 2 id, nama, sama dengan required, spasi required, tutup, br, kita enter, jabatan, titik 2, input type, sama dengan teks, name, sama dengan jabatan, spasi required, br. Oke, selanjutnya kita enter, umur, titik 2, spasi input,
Input type sama dengan umur, number, nandung, name sama dengan umur, spasi required to BR. Oke teman-teman, selanjutnya kita enter alamat titik 2 spasi teks teks area name sama dengan alamat required BR mana teks area sama dengan selanjutnya kita save all. Oke teman-teman, selanjutnya kita enter, kita ketik input type sama dengan submit spasi value sama dengan simpan. Oke. Oke. Selanjutnya di sini kita enter, kita tulis input type sama dengan hidden spasi name sama dengan ID spasi value sama dengan kurung kurawal 2 kali variabel P pegawai ID buka kurung kurawal tutup kurung kurawal 2 kali. Oke, setelah itu di required ini kita tambahkan value sama dengan buka kurung kurawal 2 kali variabel P pegawai ID underscore nama. Oke, selanjutnya tutup kurung kurawal 2 kali. Oke, setelah itu kita sini kita tambahkan value sama dengan kurung kurawal variabel P pegawai underscore jabatan. Oke, tutup kurawal 2 kali. Selanjutnya kita ke required di umur tambahkan value
sama dengan kurung kurawal 2 kali variabel P pegawai underscore umur tutup kurung kurawal. Oke, selanjutnya di required ini di sini kurung kurawal 2 kali variabel P pegawai underscore alamat tutup kurung kurawal 2 kali. Oke. Setelah itu teman-teman kita save all dulu. Oke, karena sudah. Selanjutnya kita buat root baru di web PHP. Kita enter. Kita ketik root titik 2 kali post buka kurung ketik 1 garis miring pegawai garis miring update koma petik 1 Oke, setelah ini kita pegawai pegawai controller add update. Oke, di sini kita titik koma. Selanjutnya kita buka pegawai controller. Di sini kita enter public function update buka kurung request variabel request tutup kurung buka kurung kurawal kita enter. Selanjutnya petik 1 db titik 2 kali tabel ke kurung petik 1 pegawai where pegawai underscore id koma variabel request id update. Kita enter. Oke, selanjutnya kurung siku kita enter. Kita pegawai underscore nama sama dengan variabel request spasi nama koma enter pegawai underscore jabatan sama dengan lebih besar request spasi jabatan koma enter
pegawai underscore umur sama dengan request umur, koma, pegawai underscore alamat sama dengan besar variabel request alamat selanjutnya kita titik koma, enter, return redirect, buka kurung petik 1 garis miring pegawai titik koma. Setelah itu kita save file dulu. Teman, selanjutnya kita buka browser. Kita ketikkan localhost titik 28000 garis pegawai, kita enter. Oke, inilah tampilan nama pegawai. Saya coba ubah di Putri Fadila. Kita mengubahnya, umurnya kita ubah menjadi 19 dan dan alamatnya kita ubah jadi Naikoten 1. Kita simpan. Oke, berhasil. Sudah berubah menjadi Naikoten 1. Coba kita ubah di Rokinaro. Kita ubah lagi menjadi Rocky saja. Dan umurnya kita ubah 60 dan kita simpan. Oke, sudah berubah. Beginilah tutorialnya dari saya. Terima kasih. Silakan mencoba. Teman-teman, di video yang ke-9 ini saya akan membuat tutorial cara menghapus database dengan Laravel. Kita langsung saja buat root baru di Visual Studio Code. Di file project saya kuliah web, kita buka di wp-php. Di sini saya ketikkan root titik 2 kali get, buka kurung petik 1 garis miring pegawai garis miring hapus garis miring buka kurung kurawal ID tutup kurung kurawal petik 1, petik 1. Ya, selanjutnya kita ketikkan app controller, kita copy saja. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan pegawai controller add hapus. Oke, setelah itu kita titik koma di sini, kita save file dulu. Oke. Sama seperti root edit sebelumnya, pada root hapus ini kita juga menangkap data ID pegawai dan mengirimnya pada metode edit. Maka pada root hapus ini kita menangkap data dari ID pegawai dan kirim ke metode hapus. Oke, kita buka pegawai controller.php di http di controller pegawai controller.php. Di sini kita membuat public function baru. Kita tulis public function spasi hapus buka kurung biasa variabel ID tutup kurung, selanjutnya buka kurung kurawal, kita enter, kita tulis slash menghapus pegawai berdasarkan ID yang dipilih. Selanjutnya kita enter, kita ketikkan db titik 2 kali table buka kurung petik 1 pegawai
tutup kurung, lebih besar, where, buka kurung, petik 1 pegawai, underscore ID, petik 1 kita koma, variabel ID, kemudian di sini kita strap, delete. Oke, kita buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya kita titik koma. Oke, kemudian kita enter. Maaf, di sini ada terjadi kesalahan. Oke, teman-teman, kita ketikkan lanjut dulu. Kita return, kita mengalihkan mengalihkan ke halaman pegawai. Sini kita enter, kita ketik return redirect, space buka kurung, petik 1 miring pegawai. Oke, kita titik koma. Selanjutnya kita save all dulu. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buka browser. Kita tab, kita ketikkan localhost /28.000 pegawai. Kita enter. Oke, sudah ada tabel tambah sini. Kita coba menghapus Emmanuel. Oke, berhasil teman-teman. Begitulah tutorial cara menghapus database dengan Laravel. Terima kasih. Halo teman-teman, di video yang ke-10 ini saya akan belajar memodifikasi form dengan menambahkan list. Oke, kita langsung saja buka di localhost phpMyAdmin. Oke, di sini kita buka di database SQL web saya di pegawai, kemudian di struktur. Ya, kita tambahkan 1 kolom, kita klikkan go. Di kolom nama kita isi pegawai JK, pegawai underscore JK, tipenya varchar, di values-nya kita tulis 9, dan kita save dulu. Oke, kita kembali ke struktur. Di sini sudah ada 1 pegawai JK, kita centang, lalu kita change. Di sini kita atributnya kita conteng, kita save. Oke teman-teman, setelah itu pada bagian ini, kemudian kita buka Visual Studio Code. Di research, di view, di index.blade.php, sorry teman-teman, ditambah .blade.php. Oke teman-teman, sorry, kita buka dulu di index.blade.php. Di sini kita tambahkan, kita enter, kita ketikkan th, jenis kelamin, kita sambung kelamin, th. Oke, kemudian di sini kita enter, kita ketikkan td, buka kurung 2 kali, variabel p, pegawai underscore jk, jenis
OJK, kemudian /td, tutup. Selanjutnya kita save all. Oke. Setelah itu kita buka di tambah blade.php. Kemudian di alamat sini kita enter dulu. Kita tambahkan jenis kelamin, enter, titik 2, enter. Sorry teman-teman, di sini kita spasi dulu. Kemudian di sini kita enter. Kita ketikkan select name sama dengan petik 2 jenis kelamin spasi required. Kita tutup, kita enter. Kemudian kita ketikkan option value sama dengan petik 2 laki-laki Nando. Laki-laki, strap option, kemudian kita enter. Kita ketikkan option value sama dengan perempuan, strap perempuan, option. Kemudian kita tambahkan, kita save all. Selanjutnya kita tambahkan BR. Oke, kita tambahkan select buka kurung BR kemudian kita save all. Selanjutnya kita ke edit.php. Di teks area kita enter. Kita ketikkan di sini kita ketikkan select spasi name sama dengan petik 2 jenis kelamin, kemudian spasi required. Oke, kita enter. Tetap kita ketikkan option value sama dengan
Titik 2 laki-laki. Ke kurung kurawal 2 kali. Kemudian variabel P strap pegawai _JK spasi sama dengan 2 kali laki-laki koma spasi tanda tanya. Selanjutnya kita enter. Selanjutnya select. Petik penutup. Petik 2. Petik 1. Laki kemudian option value sama dengan perempuan ke kurung 2 kali variabel P pegawai JK sama dengan perempuan tanda tanya select titik 2 tutup kurung kurawal perempuan option selanjutnya kita save all. Selanjutnya kita buka dulu pegawai control lab. Dan di sini kita tambahkan pegawai _JK sama dengan variabel request spasi alamat spasi jenis kelamin selanjutnya kita save all. Selanjutnya kita buka browser. Oke teman-teman, setelah itu kita buka browser, kita ketikkan localhost titik 28000 sekarang pegawai, kita enter. Oke teman-teman, sudah ada tabel jenis kelamin di sini. Kita coba mengubah jenis kelamin di sini. Saya coba laki-laki, kita simpan. Oke, sudah muncul. Kemudian Marina Fortuna kita mau ubah perempuan. Oke, kita simpan. Dan juga muncul juga. Kemudian di Putri kita ubah menjadi perempuan. Kita simpan. Oke teman-teman, balik ke
tutorial belajar memodifikasi form dengan menambahkan list. Terima kasih.